Halo rekan-rekan, nama saya Andreas Kevin Saragi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah review tentang Omnibus Law mengenai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Review ini meliputi evaluasi analisis terhadap tahapan, jenis, dan hierarki dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja serta materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi saya akan menganalisis juga melalui 3 aspek. Yang pertama, RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang RI 1945, RUU Cipta Kerja dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, dan RUU Cipta Kerja dengan asas-asas hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Omnibus Law yang merupakan undang-undang itu. Nah, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri, Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Nah, jadi Omnibus Law ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segala jumlah. Selain itu, untuk menyederhanakan suatu peraturan agar lebih tepat sasaran. Terobosan itu sangat penting dan sangat menantang jika dilakukan di Indonesia, karena Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law sebelumnya. Jadi menurut beliau, Omnibus Law itu merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar di suatu negara. Contohnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan saya review. Nah, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dimaksudkan untuk upaya penciptaan kerja yang lebih baik. Nah, maksudnya Omnibus Law itu untuk apa? Omnibus Law itu dimaksudkan untuk merampingkan dari segala regulasi dan dari segi jumlah. Selain itu, untuk setidaknya menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Terobosan yang ini sangat menantang karena di Indonesia sendiri penerapan Omnibus Law itu belum pernah dilakukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menyebutkan tahapan revisi rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR. Tahapannya adalah sebagai berikut. DPR mengusulkan rancangan tertulis kepada Presiden. Presiden dan DPR mengadakan sidang pembahasan mengenai revisi undang-undang, dan bila disetujui revisi undang-undang disahkan oleh Presiden dan dijadikan undang-undang. Kemudian rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang yang berjenis undang-undang. Jadi jenisnya rancangan undang-undang ini adalah undang-undang di mana rancangan ini diusulkan oleh DPR kepada Presiden seperti yang tadi disebutkan di awal pembahasan. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Apabila rancangan ini diterima akan menjadi undang-undang. Jadi apabila rencana undang-undang ini rancangannya diterima, maka akan dijadikan sebagai undang-undang. Sementara jika ditolak, maka harus dicabut dan dianggap tidak perlu. Kemudian dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai materi muatan sebagai berikut. Materi muatan berisi tentang upaya penciptaan kerja sesuai yang saya jelaskan tadi, serta perizinan untuk berusaha kepada pelaku usaha untuk memulai sebuah usaha atau kegiatan terkait di dalamnya. Jadi materi muatannya ini berisi upaya tentang penciptaan kerja yang lebih baik, serta untuk perizinan berusaha kepada pelaku untuk memulai sebuah usaha atau kegiatan yang terkait di dalamnya. Baik, rekan-rekan, kali ini saya akan melakukan evaluasi analisis terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan batu acuan 3 hal seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai macam asas-asas hukum yang sekiranya berkaitan. Pertama, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 170 ayat 1, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Sejatinya hal tersebut
atau pasal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi sebuah undang-undang. Artinya, pada pasal 170 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang. Sementara dalam pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, setiap rancangan undang-undang sepatutnya dibahas oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan tertinggi atau kekuasaan mutlak adalah DPR, di mana atas pembentukan undang-undang dan bersama Presiden membahas hal tersebut untuk mendapat persetujuan bersama dan menjadi undang-undang. Jadi semestinya pasal 170 ayat 1 ini tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selain rancangan undang-undang Cipta Kerja cukup bermasalah serta proses penyusunannya yang bisa dikatakan bersifat tertutup, tentunya banyak pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 3 hal yang menyebabkan kenapa rancangan undang-undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah draft. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi melanggar 2 hal, yaitu asas kejelasan dan asas dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, asas kejelasan. Dalam rumusannya terdapat penggabungan antara pasal yang baru dengan pasal yang lama, sehingga akan menyulitkan si pembaca untuk memahami inti dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Yang kedua adalah jumlah peraturan pelaksanaan yang diamanatkan pembentukannya oleh rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini pun memiliki jumlah peraturan pelaksanaan yang cukup banyak, sehingga seolah-olah mengabaikan fakta bahwa Indonesia saat ini mengalami hyperregulasi atau terjadi ketentuan atau regulasi yang terlalu berlebihan yang saat ini terjadi. Yang ketiga adalah substansi. Pengaturan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 2 pasal yang bertentangan dengan ketentuan hierarki ini. Yang pertama seperti contohnya pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur PP digunakan untuk mengubah undang-undang. Jadi pasal 170 sebagai salah satu contoh pasal yang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang 12 2011, di mana pasal 170 ini mengatur PP dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Nah, pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 dan 2011 yang semestinya di mana PP memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding undang-undang, sehingga sejatinya PP tidak dapat membatalkan atau mengubah undang-undang. Namun, pada pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur PP dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Hal tersebut tentu sangat jauh sekali dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kedudukan PP itu lebih rendah di bawah undang-undang. Sehingga, seperti yang saya sebutkan tadi,
PP tidak dapat membatalkan atau mengubah suatu undang-undang. Kemudian, rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan asas-asas hukum. Dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja setidaknya melanggar dua asas terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja dinilai melanggar asas kejelasan rumusan seperti yang sudah saya paparkan tadi. Dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal yang lama seperti yang sudah saya paparkan tadi, sehingga akan menyulitkan siapapun sebagai pembaca memahami isi pasal tersebut, memahami isi dari rancangan undang-undang tersebut. Yang kedua adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja dinilai berpotensi melanggar asas dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat dari pengaturan pasal 173 draft undang-undang rancangan undang-undang yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah diubah oleh rancangan undang-undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Menurut Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan, melakukan perubahan peraturan pelaksanaan dari 79 undang-undang dalam waktu 1 bulan merupakan mandat yang sama sekali tidak realistis. Jadi dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan asas-asas hukum melanggar dua asas terpenting, yang dimana asas-asas tersebut merupakan asas-asas terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana asas kejelasan rumusan dilanggar karena terdapat pencantuman pasal perubahan langsung yang digabungkan dengan pasal lama, sehingga membuat si pembaca tersebut, kita sebagai pembaca, sulit untuk memahami suatu undang-undangnya. Yang kedua adalah melanggar asas yang dapat dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat di draft rancangan undang-undang pasal 173 yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah diubah rancangan undang-undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja dalam jangka waktu sebulan. Baik, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebih itu sedikit review analisis mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Terima kasih.